Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif. Ya, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang handy talkie ya. Lebih tepatnya yaitu handy talkie apa yang cocok untuk digunakan di area perhotelan. Nah, ngomong-ngomong di area perhotelan ya teman-teman, saya mempunyai pengalaman ketika waktu itu dipanggil oleh sebuah hotel ya yang berada di Indonesia. Pihak hotel mengalami kesulitan untuk menggunakan handy talkie karena handy talkie-nya tidak nyampai ya antara lantai satu dengan lantai yang lainnya. Sebagai informasi, hotel ini memiliki sekitar 8 lantai ya teman-teman, di mana lantainya jadi posisi hotelnya itu menghadap ke tengah. Jadi di tengah itu ada semacam taman ya, jadi tidak tertutup banget lah seperti itu. Namun tetap ya teman-teman, ketika saya cek handy talkie punya mereka itu yaitu handy talkie yang frekuensinya PHF. Teman-teman kan pasti tahu kalau misalkan di pasaran itu handy talkie itu kan minimal yang kita kenal itu ada 3 frekuensi ya teman-teman. Yang pertama frekuensi PHF, yang kedua frekuensi UHF low. Jadi frekuensi PHF ini kan dari 136 sampai 174 MHz. Nah, kalau UHF low itu dari 350 sampai 390 MHz rata-rata. Terus yang UHF high itu dari 400 sampai 470. Nah, itu rata-ratanya ya, teman-teman. Mencoba membandingkan antara PHF dan UHF. Ternyata untuk di area yang banyak halangan seperti gedung-gedung seperti itu, PHF ini untuk jangkauannya kalah dengan UHF. Pengalaman saya ya teman-teman, mungkin setiap teman-teman juga berbeda pengalamannya, tapi dari pengalaman saya yang cocok untuk handy talkie untuk di sekitaran hotel atau di hotel itu atau apapun itu yang banyak bangunan bertingkat, terus banyak halangan beton, ya paling yang pilihan yang ada di pasaran ada di kita itu ya UHF 400. Karena kalau misalkan di atas itu semisal UHF 800 itu sepertinya menurut saya ya sepertinya itu hanya digunakan untuk aparat. Di video kali ini juga saya akan memperlihatkan handy talkie seperti apa saja sih yang menggunakan UHF 400. Nah teman-teman, di antara 3 yang tadi saya lebih merekomendasikan yang UHF 400 ya. Kenapa? Karena dia lebih tinggi. Oke teman-teman, ini dia contoh handy talkie yang menggunakan frekuensi yang sudah ada frekuensi UHF 400-nya ya. Yang pertama itu adalah WLN. Nah, teman-teman bisa mengecek ya di spesifikasinya ini menggunakan UHF 400 sampai 470. Terus yang kedua 88S ya. Ini juga 400 sampai 470 ya, kurang lebih. Terus yang ini, kalau yang ini sudah dual band. Dia ada PHF-nya, tapi dia mempunyai UHF juga yang 400 ya sampai 470. Begitupun dengan ini, dia dual band, ada UHF plus PHF-nya. Dan banyak lagi ya teman-teman. Ada yang merek Eskom, tuh Paskom, terus Bopeng ya. Banyak teman-teman, tapi kenapa yang saya bahas yang ini bukan dibahas ya teman-teman, intinya tadi kan saran menurut pengalaman saya itu yang lebih bagus frekuensinya saja di UHF 400 ya teman-teman. Boleh membeli handy talkie selain ini, yang penting rekomendasi menurut pengalaman saya itu yang penting UHF 400. Nah ini salah satunya gitu ya teman-teman, dan yang lain tuh banyak banget lah. Nah pertama ini WLN ya. WLN memang ini menggunakan frekuensi 400, cuma kalau dari segi jangkauan dia kalah sama ini. Kenapa kalah? Karena ini antenanya cuma secuil saja nih ya. Kalau ini dia antenanya bisa dimodifikasi dan lebih panjang. Nah, jadi kalau diurutkan ini. Nah, tapi
harga ini dengan ini tuh relatif sama nih, WLN dengan ini tuh relatif sama. Jadi kalau misalkan mau yang simple ya pakai ini, cuma ini mengorbankan jangkauan karena kalah sama ini dengan harga yang relatif sama, tapi ini lebih jauh jangkauannya. Sebagai contoh, ini pernah saya tes di area komplek, yang area kompleknya satu lantai saja ya, jadi tidak bertingkat. Nah kalau ini jangkauannya sekitar 500 meter, kalau ini 1 kilo itu masih nyampe ini, seperti itu ya. Nah yang lebih aman lagi teman-teman, bagusnya jangan menggunakan yang ini, tapi boleh-boleh saja sih. Saya hanya merekomendasikan. Kenapa merekomendasikan yang ada layar seperti ini? Karena kalau yang ada layar kan pertama dia punya PHF, jadi teman-teman bisa iseng-iseng juga main di PHF gitu kan frekuensinya. Terus dia juga punya UHF. Terus dia bisa disetting manual. Nah seperti itu. Kalau bisa disetting manual kan lebih gampang ya. Kita bisa beli handy talkie yang lain, merek lain, tipe lain, tapi frekuensinya sama, bisa disetting, digabungkan. Begitupun dengan ini ya teman-teman. Nah ini kelebihannya dia sudah dual PTT. Jadi semisal yang atas kita settingkan UHF, yang bawah PHF. Nah itu dia teman-teman, tentang handy talkie yang saya rekomendasikan menurut pengalaman ya. Sekali lagi teman-teman, setiap dari kita mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda-beda tentang handy talkie. Saya tidak mengklaim bahwa saya yang paling berpengalaman, tidak. Mari kita diskusi saja tentang handy talkie ini. Jadi nanti kita banyak menambah wawasan seperti itu ya. Nah jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda, pengalaman yang menarik, tidak ada salahnya teman-teman sharing dengan kami, karena nanti mungkin di kolom komentar itu akan banyak sekali yang membaca, dan pengalaman teman-teman itu sangat bisa membantu untuk teman-teman kita yang lain dalam membeli handy talkie ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau membeli handy talkie ke tempat saya juga boleh ya. Kita bisa datang langsung ke toko atau bisa menggunakan Shopee, Tokopedia juga bisa. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita berdiskusi, mari kita berbagi informasi terkait dengan handy talkie ini. Banyak nanti teman-teman yang mungkin terbantu, apalagi kalau misalkan teman-teman sudah banyak berkecimpung di dunia per handy talkian, per radio komunikasian. Saya juga bukan orang yang sangat berpengalaman. Saya juga perlu ilmu atau saran-saran dari teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.